Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya, hari ini teman-teman kita mau ngobrolin tentang bagaimana beli rumah. Walaupun Anda mungkin punya penghasilan satu bulannya 2,5 juta. Nah, kita mau bahas nih, kita bisa beli rumah walaupun kita cuma punya penghasilan 2,5 juta satu bulan. Gimana caranya? Setelah yang satu ini. Guys, ini banyak banget teman-teman kita ya, sahabat Yes terutama yang tanya ke saya, Pak Vino, saya ini punya penghasilan cuman 2,5 juta sampai 3 juta rupiah gitu ya setiap bulannya, dan itu memang gaji orang rata-rata gitu ya. Sehingga kapan ya, caranya gimana ya supaya saya ini bisa beli rumah sendiri gitu ya. Saya ini bisa terlepas mungkin dari rumah mertua, atau mungkin saya bisa mengajak keluarga saya untuk bisa tinggal menetap di satu rumah yang saya beli sendiri, ya kan, tanpa perlu kontrak dan lain-lain. Ya, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, dan ini juga jadi satu kebingungan gitu ya, atau banyak pertanyaan dari kaum milenial, dari teman-teman milenial yang mereka kesulitan gitu ya, mau beli properti, mau beli rumah, gimana Pak Vino ya. Nah, ini saya ingin sharing gitu ya. Kalau kita bicara tentang rumah ini kan subjektif. Anda mau beli rumah yang harga berapa, itu kan orang berbeda-beda ya, standarnya berbeda-beda. Tetapi kita mau samain dulu deh persepsinya deh, ya kan. Kita mau yang rumah yang harga berapa kira-kira, yang standarnya di perkotaan ya, pastinya di perkotaan. Kita bicara di angka, anggap aja 1M gitu ya, 900 juta sampai 1M. Itu pun dapat rumah yang tanahnya nggak terlalu besar, ya cukup lah untuk keluarga baru gitu kan. Apalagi mungkin yang di perumahan, kalau perumahannya elit ya Anda nggak bisa dapat harga segitu gitu kan. Jadi pada intinya adalah Anda punya uang 1M itu baru bisa membeli satu unit rumah gitu kan, sudah terbangun dan sudah Anda bisa tinggali, teman-teman. Nah, itu poinnya di situ. Sekarang kalau misalnya gajinya 2,5 juta Pak, gimana caranya bisa dapat 1M tadi untuk beli rumah tadi, atau mungkin dengan cara KPR dan lain-lain. Ya memang terasa terasa berat menurut saya kalau kita punya gaji 2,5 juta dengan kita mengejar 1M. Bermakna kita harus spend money, atau kita simpan uangnya ya. Bukan spend money, kita save money-nya, kita simpan uangnya sekitar 400 bulan. Oke, 400 bulan bermakna itu berapa tahun Pak? Sekitar 30 tahun lebih ya kan. Anda 30 tahun lebih baru Anda bisa punya rumah, ngelunasin rumah, dan itu hak milik Anda. Oke, jadi terus gimana dong Pak Vino cara beli rumah kalau saya gajinya cuma 2,5 juta, kalau saya gajinya minim, ini gimana caranya? Nah, akhirnya saya berpikir saya membuat video ini supaya teman-teman di sini bisa mengerti gitu ya, supaya teman-teman di sini bisa terbuka gitu kan. Dengan mungkin cara pikir saya ini pun Anda nggak bisa terima mentah-mentah, coba Anda pertimbangkan sendiri gitu ya teman-teman ya. Kalau 2,5 juta tadi, Anda penghasilan tadi Anda pingin putar gitu ya, atau Anda tabung lah di sebuah contohnya deposito atau apapun, saham dan lain-lain, untuk mencapai ke 1 miliar pun juga butuh waktu gitu ya, butuh waktu yang cukup lama. Kalau 2,5 juta tadi juga kita mungkin ada beberapa orang yang berkata, Pak, 2,5 jutanya saya jadiin main togel Pak, itu kan. Waduh, ya memang sih Anda bisa dapat tanda kutip dapat tiba-tiba dapat rezeki durian runtuh gitu kan, dapat uang besar tiba-tiba kalau Anda main seperti itu. Tapi ya saya pun nggak tertarik ya, maksudnya dalam arti saya nggak akan bahas itu gitu kan. Tapi saya ingin coba kita berpikir 2,5 juta itu bagaimana supaya kita bisa jadikan yang tadi ya, rumah 1M tadi, dengan kita pola pikirnya adalah 2,5 juta ini kita jadikan satu modal usaha gitu kan. 2,5 juta ini kita jadikan modal usaha apapun mungkin yang Anda bisa geluti gitu ya, apapun yang bisa Anda kerjakan, entah itu Anda pakai bisnis franchise atau Anda jualan apapun ya kan, yang dimulai dengan start modal yang minim 2,5 juta rupiah ya. Di zaman sekarang 2,5 juta rupiah itu mau modal apa ya, sebenarnya juga bingung gitu kan, karena sekarang mau bikin franchise saja udah jutaan, puluhan juta bahkan. Jadi menurut saya
Nah, akhirnya muncul lagi pertanyaan nih, ya kan, teman-teman pasti tanya, wah Pak, kalau itu teori doang, saya udah tahu Pak, ya kan, saya udah tahu kalau kita harus berbisnis, kita harus berwirausaha supaya ada faktor kalinya, ada perlipatan uangnya, itu pasti Pak, gitu kan, saya udah tahu kalau teori doang. Nah, makanya ini saya ingin sharing hari ini teman-teman dengan Anda semua. Jadi ada satu platform bisnis yang kita juga di komunitas di sini menggeluti di bidang platform ini gitu ya, namanya platform direct selling, yaitu penjualan langsung, dimana dengan usaha atau mungkin dengan modal yang sangat minim ya, dengan sangat minim Anda bisa mendapatkan satu peluang usaha yang sangat bagus, ya kan. Saya udah punya banyak teman ya, banyak teman-teman di komunitas ini dan beberapa murid saya, mereka dengan start modal yang sekitar 2 juta sampai 2,5 juta, mereka bahkan sekarang ada yang bisa beli mobil ya di usia 19 tahun, ada yang bisa beli rumah, ya kan, ada yang bisa beli rumah yang mencapainya dalam waktu 4 tahun, ada yang 3 tahun bisa beli rumah, ada yang beli apartemen, ya kan, ada yang ada beberapa yang beli motor, memang dalam waktu mungkin 6 bulan 7 bulan dia bisa beli motor. Ya, intinya adalah mereka bisa memutar uangnya. Nah, perputaran uang inilah yang penting, karena seorang pengusaha ini harus berpikir bagaimana, ibarat kata kalau kita mau jualan jus itu ya, minuman jus itu dari buah dulu kan, dari buah jeruk contohnya. Nah, kalau pedagang itu berpikirnya cuma buah jeruk, kita jual lagi buah jeruknya. Tapi kalau kita berwirausaha, kita menjadi seorang entrepreneur, kita harus berpikir buah jeruk ini bisa jadi jus jeruk, ya kan, yang harganya bisa 2 kali lipat contohnya gitu. Dengan kita olah, kita bisa jadikan jus jeruk tadi. Nah, inilah bagaimana dengan belajar teknik mengolahnya teman-teman, apalagi sekarang dunia digital ya, kita belajar digital marketing dan lain-lain, semuanya bisa diolah dengan baik ya. Produk-produk yang mungkin kita selama ini belum pernah temukan di pasar, ya kan, ini produk-produk yang unik, ya kan, termasuk di komunitas ini produk-produknya unik, Anda bisa jual itu karena saingannya masih sangat sedikit gitu ya. Ini peluang yang sangat bagus gitu kan untuk kita semua di sini. Jadi ini sharing saya teman-teman. Anda mau berpikir, oh Pak, ini kan saya sudah tahu Pak jawabannya untuk berwirausaha dan lain-lain. Oke, sekarang bermakna kalau sudah tahu jawabannya, Anda harus praktekkan gitu kan. Yang penting adalah Anda berani nggak melangkahnya teman-teman. Itu loh, melangkahnya dulu. Kalau melangkah aja masih ragu-ragu, ya kan, nanti Pak kalau penghasilan saya habis gimana? Ya oke. Kalau Anda mungkin masih ragu-ragu, Anda masih kurang berani atau tanda kutip nggak berani untuk ambil keputusan, ya sudah, tidak ada salahnya juga untuk Anda menjalankan kerjaan Anda sekarang gitu kan, yang mungkin Anda setiap bulan udah dapat income yang pasti 2,5 juta rupiah, tapi pasti gitu kan setiap bulannya ya. Tapi Anda pikir sendiri, kalau Anda 2,5 juta rupiah tiap bulannya, Anda mau beli rumahnya kapan? Itu pertanyaan saya. Jadi Anda mau nggak ambil resiko? Bahkan sebetulnya di komunitas di sini juga minim resiko, nggak ada resiko sebetulnya ya, sangat kecil sekali resikonya. Ya resikonya paling kalau produk Anda mungkin Anda nggak bisa pasarkan dengan baik, ya kan, mungkin kalau Anda kurang belajar digital marketingnya, akhirnya Anda kesulitan untuk menjual produknya, itu paling resiko yang paling besar di komunitas seperti itu. Tapi selain itu, no, ya kan. Jadi hari ini saya ingin berpesan teman-teman ya, entah itu Anda anggota komunitas atau Anda bukan anggota komunitas ya, yang penting satu pesan saya buat anak muda teman-teman semua di sini yang masih berpikir, Pak, ya gimana ya caranya saya bisa beli rumah dengan income 2,5 juta rupiah. Jangan tergiur hal-hal yang instan teman-teman, oke? Jangan tergiur dengan kamu investasi 2 juta nanti dapatnya 20 juta, 30 juta, 100 juta. Ya perlipatannya cepat, nggak usah kerja, nggak usah banting tulang, nggak usah ngapa-ngapain, ya kan, cuman kalau bahasanya cuman cari orang contohnya gitulah. Itu jangan tergiur dengan hal yang seperti itu, ya kan. Kita harus belajar bahwa ya untuk mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang nyata, kita harus kerjanya nyata, ya kan, real. Kita harus real bisnis yang nyata, ada usahanya, ada produk nyatanya, ya kan, ada usaha nyatanya, ada kerja keras nyatanya, ya kan, ada belajar digital marketing, belajar untuk bagaimana promosi di sosial media dan lain-lain. Oke, jadi itu pesan saya teman-teman, jangan tergiur dengan hal yang mudah, yang instan, ya kan. Termasuk di komunitas ini kita memberikan satu proses itu, bukan cuman sekedar Anda ada jaminan kalau Anda ikut di komunitas Anda akan sukses. No, saya nggak jamin itu,
ya. Itu tergantung dari diri Anda masing-masing. Tapi kalau Anda pastikan kalau Anda serius, Anda benar-benar fokus dan Anda belajar, nanti ada mentor yang membimbing Anda, ada komunitas yang akan mendukung Anda, nanti akan ada pelatihan-pelatihan, training-training digital marketing, training tentang bagaimana cara jualan produk di sosial media dan lain-lain atau di marketplace. Anda ikutin semua, maka Anda pasti bisa punya masa depan yang lebih baik, bisa sukses di masa depan. Nah, itu aja teman-teman sharing saya. Semoga ini bermanfaat. Baru kali ini saya lebih banyak ya cerita tentang komunitas Yes. Semoga ini bisa jadi inspirasi, jadi semangat buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman bisa sukses di masa depan, bisa sukses di usia muda. Dan kalau suka video ini jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.